Dia itu mau ngomong baik, mau ngomong buruk, yang nyata tetap malaikat. Dan itu nggak akan bisa ditolak. Walaupun orang itu jago agamanya, nggak akan bisa ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Seperti biasa, di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya juga sudah ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kami akan bertanya kepada guru kami tentang adab dalam berbicara gitu ya. Jadi gini Pak Ustadz, beberapa waktu yang lalu saya kumpul-kumpul nih sama teman-teman ya Pak Ustadz ya. Reuni pensiun. Reuni kecil-kecilan. Tipis-tipis katanya gitu kan, reuni. Nah, biasa kan kalau ketemu teman lama itu kan omongan itu kan kadang-kadang tidak bisa dijaga gitu ya Pak Ustadz ya. Ada teman yang manggil teman itu Dut, Dut ya karena dia gendut itu ya, panggil Dut. Terus ngomong terakhir tuh pakai leng-leng gitu Pak Ustadz. Leng apa tuh? Celeng gitu. Oh. Ada tuh. Jadi Iya. walaupun sama temen ngomong seperti itu, kadang-kadang saya juga, aduh ini gimana ya ini. Untung saya cuma dipanggil Pak Bos gitu. Ada sering ngebosin. Saya nggak ngerti maksudnya mau ngerayu atau apa, mau pensiunan dirayu. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sebenarnya omongan yang seperti itu ya, omongan yang memanggil teman dengan panggilan-panggilan yang apa namanya itu tidak sebenarnya itu, atau malah karena dia gendut dipanggil ndut gitu, karena dia tinggi gondrong panggil kayak gitu. Boleh nggak di dalam Islam seperti itu Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Memang orang-orang itu saat ini banyak yang lupa. Ada budi pekerti itu tidak dinomorsatukan di dalam keseharian. Itu dinomorsatukan, diunggulkan kalau ketemu dengan pejabat, dengan atasan. Ya itu pun udah keringetan kalau dia itu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, jadi bisa menjadi suatu kewajiban ya, bahwa berbicara kepada siapapun itu memang harus baik. Kemudian juga jangan menyakiti, dalam memanggil itu jangan menyakiti orang yang kita panggil kayak gitu. Umpamanya ya memang tubuhnya itu gendut, ya jangan manggil Bu, Kebu, ya janganlah kayak gitu ya. Kalau orang digituin kan nggak nyaman ya. Panggilan itu ya yang nyenengin. Kadang Ustadz, dia nggak marah dipanggil gendut, tapi yang marah anaknya lah, suaminya lah, gitu. Itu sama aja kan berarti ya Ustadz? Sama sebenarnya, karena dia nggak marah karena orang ini kan termasuk, gimana ya dia mau marah orang omongannya ngawur kan gitu ya. Kan orang kalau dia umpamanya kok kamu manggil aku gitu, mualah ngomong nggak karu-karuan kan banyak yang seperti itu. Jadi orangnya manggil itu malah semakin gila dia malah ngomongnya gitu. Yang kemarin yang viral kemarin kan begitu, umpamanya ngomong dikasih tahu, dikasih masukan malah merasa nggak bersalah kan, seperti itu kan perilaku yang ya ada yang putus sarafnya kayaknya ya. Jadi ya. saraf
apa namanya, saraf akhlak baiknya itu putus istilahnya. Kalau istilahnya orang itu kalau melihat hantu itu nggak takut, itu saraf takutnya yang putus. Kalau ini saraf malunya, saraf akhlak baiknya ya itu putus sekali ya. Karena kan orang itu kan punya adab ya. Jadi kan walaupun umpamanya apa yang dikatakan, apakah dia itu melakukan kegiatan, umpamanya temenmu melakukan kegiatan itu omongan dengan nada-nada tinggi, orang sebelah sana itu mendengar, itu kan kelihatan ada sombong, kan seperti itu. Dia umpamanya ngomong di mana ngomongnya dengan orang lain agar biar kelihatan lucu, orang lain ketahuan, itu kan ada kesombongan dalam berbicara itu. Agar kelihatan lucu, padahal lucunya itu umpamanya menyakiti orang kan gitu kan nggak boleh. Itu lucu menurut setan, itu lucu sebenarnya. Tapi kan nggak boleh kan gitu ya. Kalau kita itu mengaku iman kepada Allah Ta'ala, cobalah berkaca bagaimana malaikat itu bercanda kan gitu. Nggak ada, kan nggak ada, makanya saya bilang nggak ada malaikat itu bercanda. Malaikat itu ya serius, hanya menerima perintah Allah Ta'ala. Jadi belajarlah nyantai kan gitu. Kalaupun kita itu mencontoh Rasulullah, ya ini bercandanya Rasulullah bagaimana? Apakah bercandanya Rasulullah itu apa namanya, menyakiti istri beliau, menyakiti sahabatnya? Kan nggak ada. Kenapa orang kok bisa ngomong tuh nyakiti orang? Itu ada apa yang kurang tuh Ustaz? Yang kurang itu rem ngomong baik gitu ya. Nanti saraf akhlaknya putus. Saraf akhlaknya putus. Apa kurang pendidikan agama atau nasihat dari orang lain itu? Kalau pendidikan agama ya, tapi juga ada orang yang kelihatan berpendidikan agama ngomongnya ya kacau kan gitu ya. Kacau, orang yang kelihatan belajar agama tapi sepertinya dia itu tahu sifat-sifat malaikat kan gitu. Loh, sifat malaikat yang gimana? Lah itu katanya penjaga surga kuncinya hilang, itu kan dia tahu berarti. Atau dia ngomong gitu karena digoda setan? Ya setannya ya mulutnya dia sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa kita itu akan digoda oleh setan dalam bentuk apapun. Mau berbuat jelek, setan yang menggoda. Kita tahu agama, mau sombong dengan agama kita, ya itu setan yang menggoda. Kan begitu. Setan itu menggoda pada saat kita itu sebagai imam. Contoh, nyuruh nggak dilakukan, belum dilakukan, marah lah kan gitu. Ya kan gitu. Ini sangat banyak sekali yang seperti itu. Dan setan itu kemana-mana. Nggak mungkin setan itu akan pergi, itu nggak mungkin. Setan itu nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Ada di dalam diri. Ada di dalam diri manusia. Mau cap manusianya itu mau orang biasa, mau umpamanya cap orangnya itu umpamanya penjual bakso atau mie ayam atau teh di pinggir jalan atau penjual teh yang ada di pengajian atau yang ngisi pengajian. Setan itu ada di mana-mana. Di mana-mana itu bukan jalan-jalan ngeluyur. Oh itu jin itu yang ngeluyur itu. Setan itu udah nimplak. Ngeluyur. Setan itu udah ada blok di manusia dan dia akan mengganggu sampai mati. Jadi jangan harap merasa setan itu nggak hilang. Nah itu malah ada setannya. Ustadz, kita kan berusaha untuk nggak dihina orang, Ustadz ya. Enggak. Berusaha. Jangan punya pikiran seperti itu. Nah, itu namanya suuzon itu terhadap diri sendiri. Jangan. Itu kan istilahnya suatu musibah, Ustadz, kalau sampai dihina orang. Enggak. Kita dihina orang musibah. Oh enggak ya. Oh. Enggak. Karena memang pada saat kita dihina oleh orang, di derajat kita diinjak-injak, harga diri diinjak-injak, pokoknya itu kita enggak dihina kalau menurut saya. Itu malah pahala kita ditambah oleh orang yang menghina. Bukan musibah itu ya? Bukan. Sama dengan memfitnah itu Pak Ustadz ya? Sama dengan dolim itu sama. Kalau kita didolimi itu kita itu diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Nah dari mana? Nah itulah diceritakan dalam hadis Rasulullah bahwa
Jika kita itu didolimi oleh seseorang, kemudian kita memaafkan, kan Allah Ta'ala tidak membalas sama sekali, hanya senyum-senyum. Kita harus bertasbih, umpamanya harus bertasbih, itu paham itu ya. Bertasbih, didoakan orang yang mendolimi kita. Nah, insya Allah dari titik itulah Allah mulai memberikan pahala orang yang menghina kita, pahala orang yang dolim pada kita diberikan pada kita. Kalau punya pahala. Kalau dia tidak punya pahala, langsung dosa kita diberikan kepada orang tersebut. Dan itu benar-benar akan terjadi. Makanya, enggak apa-apa dihina, enggak ada masalah. Kita harus benar-benar memahami bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, lintalahum, itu jelas. Itu artinya adalah lemah lembutlah kamu kepada mereka, berarti ini ada unsur perintah dari Allah Ta'ala. Ada unsur perintah dari Allah Ta'ala. Dan kalau memang orang Islam itu senantiasa lemah lembut, kan enak. Iya. Ngobrol, nggak ada kalimat-kalimat yang aneh-aneh. Mamanya kalau Tung tadi bilang leng-leng, nggak ada. Iya. Atau yang saat ini lagi hampir banyak sekali di lingkungan-lingkungan tertentu atau di YouTube tertentu itu yang jing-jing gitu. Itu kan banyak. Itu kan apa yang mereka ngomongin? Iya. Itu nggak enak di telinga itu. Mohon maaf saya ngomong seperti itu karena memang banyak. Kalau memang nggak punya agama atau dia punya agama tapi nggak tahu, tapi coba kalau memang dia dipanggil dengan kata-kata yang nggak enak, mau nggak dia ya? Atau dia kalau punya anak dipanggil nggak enak, mau nggak ya dia? Orang itu harus berpikir seperti itu. Karena apa? Pada saat orang itu melakukan aktivitas di dunia, itu dicatat oleh malaikat ar-raqib atau atid. Dia itu mau ngomong baik, mau ngomong buruk, yang nyatat tetap malaikat. Dan itu nggak akan bisa ditolak. Walaupun orang itu jago agamanya, nggak akan bisa ditolak. Orang itu jago agamanya, dia rendah hati, dia memberikan ilmu, dia menerangkan agar orang atau jamaahnya itu mengerti, mengerjakan sehingga menjadi pahala. Malaikat raqib akan mencatat, dan jika mereka itu juga mengerjakan terus-menerus banyak faham, para malaikat raqib itu nanti akan berkumpul bahwa ilmunya dari seorang yang tahu agama benar dan bisa dipraktekkan dan tidak menyalahi syariat beneran. Nah, di titik itulah malaikat raqib selalu mencatat sehingga itu menjadi amal jariah. Kalau memang dia itu mamanya ngomong, apa di kajian itu yang rekam banyak dan itu diviralkan atau lah memang dia cari kan, kalau hidupnya dia kan maunya viral. Kocek pembantunya mamanya biar viral mamanya. Monggo kalau itu dicari. Gitu. Gojek anaknya biar viral, padahal anak digojek kepalanya gini umurnya baru 2 bulan lah kan. Ya. Lah kan dia kacau seperti itu. Kan nggak boleh ya kan. Ya intinya adalah kalau memang dia hidupnya hanya untuk mencari viral, iya dia akan mendapatkan viral. Kalau viralnya dia itu ya jelek lagi, ya nanti dia akan viral dengan kejelekan, dibalas oleh Allah Ta'ala seperti itu. Makanya di dalam Quran itu sudah jelas, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Mamanya kamu tuh berdakwah, kemudian kamu ngomong kasar dan sebagainya, kemudian dulu kamu itu ya bercanda, ngawur, ngomongannya ngawur, memang biasa. Setelah ada sesuatu ketetapan dari Allah Ta'ala, kamu hari ini ngomong ini dan itu akan menjadi viralmu. Menjadi viralmu berarti kamu nanti viral dengan omongan kasarmu. Lah itu ya sama, ayat tadi itu masuk. Apa saja musibah yang kau terima Tung, yaitu dari perbuatan tanganmu sendiri yang begitu. Itulah gunanya ayat-ayat Quran, agar kita itu mawas diri. Jangan melakukan hal-hal yang buruk kayak Haji C tadi. Gimana caranya kita tidak dihina? Loh, jangan mikir tidak dihina. Gitu ya. Karena orang itu beda-beda. Kita dihina itu ujian dari Allah Ta'ala. Selama kita tidak melakukan hal buruk, nggak usah takut. Orang itu akan membawa nasibnya masing-masing. Dia akan membawa takdirnya masing-masing. Yang sudah dia bentuk sendiri. Yang dia sudah bentuk sendiri dengan niat mau jelekkan orang itu, dia sudah akan membawa nasibnya masing-masing. Ingat ya, ingat nih ya,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kalimat ini sudah jelas. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu kaum sehingga kaum tersebut merubahnya. Ya, jangan cuma berpikir bahwa ayat ini hanya untuk merubah yang baik. Yang dia biasa jadi jelek pun masuk ayat ini. Tetap nanti Allah akan memberikan perubahan dari mana? Dari kehidupannya. Yang dulunya biasa jadi jeblok. Yang dulunya kelihatan dia itu wah, dia itu dilihat oleh orang, jalan di depan dia harus munduk-munduk umumnya, jadi jeblok, jadi viral, jadi selesai dia. Kalau dia punya malu, kalau enggak dia ngomong pasti, loh memang ini kan anu saya, loh kan akhirnya dia nggak punya adab. Tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus belajar benar-benar apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Belajar dengan kalimat-kalimat yang baik. Berpikirlah sebelum mengeluarkan kalimat lewat lisan, itu harus difikirkan. Ya, otak kita itu dipakai itu untuk berpikir yang baik, bukan yang lucu. Lucu sih boleh asal tidak menyakitkan. Kan boleh-boleh aja. Itu yang namanya nata bicara itu ya sulit. Bukan main sulit. Walaupun itu dengan istri, ya tetap ada adab. Ya kalau ini bicara kayaknya mau nyakitin, nggak usah lah bicara, diem aja, senyum. Orang dalam lisannya, dalam perkataannya menyakitin orang, ada kepuasan di dirinya tuh Ustadz, karena nikmat bagi dia. Karena dia nggak takut akan dosa, karena dosa itu, neraka itu kan belum tahu rasanya kayak apa. Tapi kalau dia udah kenikmatan, udah puas, orang pada nyurakin segala macam muji-muji, gimana caranya biar neraka itu bisa dirasakan, Ustaz? Sebenarnya salah satunya itu ringan. Sering kita ceritakan bahwa neraka di dunia itu sakit. Itu biar orang itu paham lah. Guru-gurunya nggak ngajarin seperti itu, bahwa musibah itu dari perilakumu, nggak pernah ngajarin. Akhirnya ya nggak pernah tahu bahwa neraka itu di dunia dia nggak ngerasain. Kalau lisan itu yang kurang baik, neraka apa yang dia dapat, Ustaz? Sariawan. Itu paling gampang itu sariawan. Paling kecil ya? Paling kecil itu sariawan. Beratnya Ustaz? Gigit. Kenapa? Yang beratnya? Kalau dia ngomongnya selondak-selondok itu biasanya sariawan. Tapi ingat ya, itu neraka ringan ya. Tapi nanti di akhirat tetap berat loh itu. Karena itu kan asal ngomong. Kecuali kalau memang kanker lidah. Kalau kanker lidah itu ada marah dia dalam bicara. Ada marah dalam bicara itu, ada marah dia. Marah terus. Bisa itu dengan pasangan, khususnya itu dengan orang tua. Itu dia ngomongnya dengan marah. Dan terus nggak cuma seminggu sebulan, enggak, dia marahnya agak lebih kontinu, itu bisa kena kanker lidah. Tapi kalau hanya ngomong celebung di tempat keramaian, ketawain, itu sariawan biasa. Tapi ingat, itu tetap walaupun kelihatan neraka dunianya hanya cuma sariawan, tetap itu di depan Allah Ta'ala tidak boleh. Dosa. Itu dosa. Jadi kita harus menjaga lisan. Karena kalau kata-kata kiasan itu mulutmu harimaumu, ya itu memang ada benernya, walaupun itu ya kata-kata kiasan aja. Kemudian ya belajarlah dari salah satu ayat Quran yang ini sebenarnya bisa dalam sekali. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Salah satu musibah itu di dunia apa? Kesandung, kebentur, kemudian dipukul orang, kemudian hal tidak mengenakan yang kita terima itu dari perbuatan kita. Dimaki-maki orang apa itu juga nanti dulu kalau dimaki-maki. Kalau memang dia hobinya memaki, dia dimaki normal, itu musibah. Tapi dia nggak pernah memaki orang, tapi orang itu memfitnah. Itu ujian dari Allah Ta'ala aja untuk meningkatkan imannya. Kalau dia dimaki, difitnah, ya lulus nggak dia, kan gitu. Ya harus kita pahami, ayat-ayat Quran itu menjadi patokan-patokan kita sebenarnya. Jadi tidak untuk hanya cerita semata. Enggak, karena musibah yang dari ayat tadi
apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Musibah yang ceritain ini nggak cuma nanti di dunia loh. Ya musibahnya seseorang nanti di akhirat Neraka. apa ya? Neraka ya sama aja. Itu ya dari buah tanganmu sendiri. Buah tangan apa saja. Makanya kita harus memahami bahwa ayat-ayat Quran itu pengingat, petunjuk untuk kita-kita yang mengaku Islam. Yang mengaku Islam. Nah, disitulah kita harus belajar dengan bijak, berbicara yang baik. Kan gitu, orang dengar itu ya seneng. Itu ya. Insya Allah kalau seperti itu mudah-mudahan kita itu ya dilindungi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama dilindungi agar kita tidak berbuat zalim terhadap diri sendiri atau zalim kepada orang lain. Tidak kita berbuat mungkar, ya kita belajar. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dijelaskan sesungguhnya ya, bahwa sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi orang yang sholatnya itu lulus, insya Allah dia tidak mau berbuat keji, walaupun bisa tidak mau, apapun bentuknya. Walaupun dia mikir kejinya itu, mungkarnya itu, ngomongnya itu dibenarkan melalui, kan aku bercanda. Nggak ada bercanda itu yang nggak bisa. Itu kan statement manusia. Statement benernya nggak boleh tetap, Pak. Tanyain aja yang dibercandain seperti itu, sakit hati nggak? Sakit dia ngomong loh kan, tidak bisa. Lah nanti kamu ngomong gitu, tak pukul terus, lah aku kan bercanda. Ya nggak boleh mukul dong, aku bercanda kan gitu. Ya gitu ya. Kalau maaf Pak Ustadz, seseorang yang berusaha untuk merubah cara bicara, kata-katanya, itu apa masuk tadi ayat yang tadi Pak Ustadz sampaikan, merubah itu nasib juga maksudnya itu Pak? Iya, dia akan walaupun sekecil itu Pak? Iya kan, sedikit demi sedikit kan gitu. Jadi nasib itu bukan blek, hidupnya dari tidak punya, pengen punya gitu. Kan itu ya Pak Ustadz? Ya itu ya ada. Bisa juga. Bisa, asal mau dia cek gitu. di tempat itu kan jadi banyak uang dia masuk. Gitu ya? Nah iya, kan jadi ya bisa, tapi itu satu di antara ribuan atau jutaan, itu nggak seperti itu. Ustadz, ini ada teman Ustadz, dia sering ke rumah sih. Dia tuh sedih Ustadz karena rumahnya itu jarang didatengin teman-temannya di sekitar. Malah dia itu melihat teman yang lain tuh banyak didatangi oleh teman-temannya. Saya bilang, memangnya kenapa? Karena kalau saya didatangin teman-teman, ngomongnya itu jarang bercanda, jadi mungkin temen nggak suka, dibandingkan temannya itu sering gibah sana, gibah sini, jadi banyak temannya. Jadi menurut Ustadz, kesedihan orang ini benar apa salah Ustadz? Kalau dia bilang tadi seperti itu, sedihnya ya salah. Tapi yang dilakukan bisa benar. Tapi yang dikatakan oleh temannya Haji tadi, teman-temannya di tempat lain itu senang bercanda, gibah dan sebagainya, gibah dan sebagainya, gibah dan sebagainya. Kalau dia sedih karena teman-temannya nggak ada yang kesini, karena tahu temannya sering gibah. Tapi dia sedih, berarti dia sebenarnya pengen gibah juga sebenarnya. Kan nggak boleh ngomong seperti itu. Jadi dia mencoba membenarkan kesalahan dia. Kalau memang dia itu memang nggak mau teman-temannya di sini itu pada gibah, ya sudah, tutup di situ. Nggak usah pakai sedih teman-temannya pengen datang ke sini. Ya nggak usah seperti itu ya. Jadi nggak usah sedih lah. Nggak usah sedih. Biarin aja masing-masing. Iya. Menurut saya tidak ada masalah. Yang jelas itu ya ibadahnya diperbaiki, maksudnya lebih banyak mohon kepada Allah Ta'ala ampunan atau rasa syukur, mohon kepada Allah Ta'ala seperti itu. Kalaupun mohon mamanya berdoa, ya Allah, saya juga sebenarnya pengen disambangi silaturahimin sama teman-teman, tapi minta yang teman-teman nggak gibah ya Allah. Boleh, itu boleh, itu malah seneng saya, itu benar. Tapi jangan dia sendiri nggak ingin teman-temannya itu gibah, kemudian dia sendiri itu sedih karena temennya nggak ingin nggak di rumahnya. Nah, salah itu. Itu salah, tetap salah itu, tetap salah.
Jadi dianggap berarti kamu itu pencitraan aja, kan seperti itu. Jadi ya sudah, tidak ada masalah. Kalau memang itu nanti akan mohon diganti sama Allah Ta'ala agar teman-teman yang nggak gibah, ya, mohonkan aja pada Allah Ta'ala. Kalau diizinkan ya insya Allah dikabulkan teman-temannya, teman-teman kajian, kan enak, kan gitu ya. Teman-teman kajian yang bisa lebih dalam mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang Rasulullah, mengetahui tentang hukum-hukum Islam, mengetahui tentang tauhid, itu kan enak. Boleh seperti itu. Nah, itu doa sebenarnya. Jadi nggak perlu bersedih dengan tidak disambangi oleh teman-teman, karena kalau teman-teman nyambangi hanya gibah, nggak usah bersedih. Temennya Haji suruh main aja lah, cari orang-orang yang baik, yang dianggap soleh lah ya, yang bisa memberikan tularan ilmu, kan menambah keimanan kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Cari aja, kan banyak ya, kajian demi kajian sekarang ini sudah banyak. Yang jelas cari ustadz-ustadz yang baik, yang ngajari yang baik, yang insya Allah itu tidak mengajari kita itu lebih frontal, pikiran kita lebih frontal ke arah yang keras, emosi, melecehkan orang lain, marah, benci dengan kelompok tertentu, benci dengan sana, benci dengan sini, benci keluarganya juga. Lah ya ngapain cari yang seperti itu? Ya, kita harus belajar bahwa hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan memunculkan emosi, marah, benci, tidak suka, gibah, omong kasar, bercanda yang menyakitin, enggak usah, biasa saja. Bercanda-bercanda biasa aja insya Allah juga bisa kok. Ya, tanpa nyakitin, malah kalau orang Jawa itu kekel sendiri. Kekel itu ketawa ngiki sendiri, ketawa diri sendiri gitu. Biar gak serem lah ya. Kalau ketawa sendiri itu nanti malah bangun istrinya kalau dengar ketawa sendiri istrinya ya. Jadi intinya adalah kita jaga lisan kita, kita jaga pikiran kita belajar agama itu untuk lebih dekat pada Allah Ta'ala, untuk menambah pahala-pahala di hadapan Allah yang nanti akan kita bawa di akhirat. Kalau kita itu melakukan kezaliman kepada siapapun, merasa diri kita itu benar, merasa diri kita itu pop star umpamanya, itu sudah kesombongan. Aduh, yang bikin pop star siapa? Kan kamu baru diuji oleh Allah Ta'ala, kan gitu. Makanya dikasih ujian nikmat menjadi star, tapi kan nggak bisa akhirnya jeblok. Nah, makanya nikmat itu memang dari Allah Ta'ala, bukan untuk kamu miliki. Kalau kamu miliki, pasti ngajak orang lain. Kalau dari Allah Ta'ala, kita mesti insya Allah tawadhu, terus-menerus belajar seperti itu. Ayo kita terus-terus beriman untuk belajar terus-menerus mencontoh akhlak Rasulullah, agar kita itu benar-benar besok di akhirat itu beri selamat beneran di akhirat, dan juga di dunia kita juga diselamatkan oleh Allah Ta'ala, insya Allah, amin. Ya, kita belajar. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan semua nasihat-nasihat yang baik yang telah disampaikan oleh guru kita Pak Ustadz Danu kali ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.